Qin Yichan berteriak dari lubuk hatinya. Tetapi dia juga tahu bahwa mustahil bagi Wei Ping untuk mengampuni tanpa usaha jika dia ingin mengandalkan beberapa kata. Dan itu tidak mudah bagi Wei Ping untuk tidak mematuhinya, karena dapat bertarung bersama. Shark mengandalkan ini untuk berani menunda kita bertiga. Qin Yichan bergumam pelan. Tiba-tiba matanya bersinar. Dan dia dengan dingin berteriak. Kakak menangis. Sia-sia. Kamu hentikan sisa ini dulu. Aku akan bersihkan prajurit udang dan kepiting lainnya. Dan kemudian datang untuk membantumu. Begitu komentar ini keluar, pertempuran sengit dengan Sak langsung tidak nyaman. Jenderal Feng, kaulah yang mengatakan bahwa sisanya diratakan. Dan kaulah yang pertama mundur. Qin Yichan mendengus dingin. Jika aku sudah berlatih selama 100 tahun, satu orang bisa membunuh sisa ini dengan satu pisau. Aku tahu pikiranmu. Dan aku tahu ketergantungan pada sisa ini. 30.000 dosa yang menungguku untuk membunuh tidak akan menjadi pasukan. Dan kalian para prajurit tidak akan khawatir. Jika gigi Hiu lebih keras, itu tidak akan berhasil. Mata Wei Ping membeku. Tidak lagi menghalangi. Dan Suyu juga mengangkat senyum. Tanpa diduga, Jenderal Feng tidak jauh ke dunia. Tetapi dia cukup cerdas. Feng sudah pergi. Selama minuman rendah, Qin Yichan menggesekkan pisaunya dan berubah menjadi bunga yang ganas dan sakral. Bergegas menuju formasi pertempuran sengit antara kedua pasukan. Tidak baik. Setelah melihat ini, Hiu kaget, dan dia menggoyang-goyangkan ekor hiu, mencoba menamparnya. Jika ini untuk dewa bawaan untuk menyerang para pejuang klan Bihai, siapa yang bisa menghentikannya? Namun, di mana Wei Ping dan Suyu bersedia melepaskan kesempatan seperti itu? Tidak peduli apa, yang tersisa harus mati. Sisa pergi. Hahaha, kamu masih belum pernah melihat dewa bawaan dalam hidupmu, kan? Mari kita lihat bagaimana pisau Jenderal Feng dapat mengambil ikan bau dan udang dari klan Bihai Anda. Wow! Dalam pertempuran ini, Dewa Bintang-Bintang dan ribuan tentara Zen Moguan, seperti perahu datar ditiup angin dan hujan. Tetapi mereka hanya melihat cahaya pedang yang menyilaukan terpotong, dan banyak orang yang selamat dari Bihai ada di depan mereka. Bentuknya membeku tiba-tiba, dan saat berikutnya, itu dibagi menjadi 4 poin. Retak, mayat-mayat terbang di sekitar. Sadia mungkin masih memiliki kekuatan untuk melawan Qin Yichan. Tapi di mana sisa korban Bihai bisa menghentikan bahkan satu pukulan. Bahkan Qin Yichan tidak ingin terlalu banyak, cukup gunakan ruang dan kekuatan, dan satu orang dapat membuat Shark terlalu sibuk untuk mengurusnya. Desir-desir. Cahaya pisau mengamuk di laut dalam, dan bahkan batu-batu di sekitar gunung berapi yang telah dicincang pecah, menyebabkan mata hiu pecah. Dewa bawaan, pencuri anjing. Tanda seru. Tanda seru. Setiap kali pisau ditebas, saya tidak tahu berapa banyak korban selamat Bihai yang kehilangan nyawa. Dan bahkan dalam sekejap, Qin Yichan bergegas menuju tulang belulang. Lai Bon menarik busur tulang ke tali penuh, dan kekuatan ilahinya melonjak. Tetapi panah itu bergoyang ke kiri dan kanan. Karena sisi kiri adalah dewa pedang bawaan, dan sisi kanan adalah penyihir klan Manhua. Dalam keputusasaan, Liegu mengertakkan giginya dengan tiba-tiba dan menembak Men Qianmei dengan panah otomatis. Ledakan. Bunga ajaib di telapak tangan Men Qianmei tumbuh secara dramatis, dan dia menelan panah ke benang sari. Dan kemudian wajah yang menawan dan menawan tampak dingin dan membunuh. Sisa bau, melawan aku. Segera, dia melihat bahwa Men Qianmei tampaknya lemah dan tidak bisa membantu tetapi dengan tenang berkata, Jenderal Feng, lihat sisa-sisa bau ini. Keluarga budak memblokir panah untuk Anda. Anda harus berdiri untuk keluarga budak. Saya tidak tahu apakah itu suatu provokasi. Berapa banyak orang kuat yang marah dan kehilangan akal sehatnya. Tetapi Qin Yichan mendengus dingin. Terlalu malas untuk memperhatikan. Tetapi mengutuk dalam hatinya. Mengapa dia tidak menembakmu? Mati. Dengan kecepatan Qin Yichan, tidak akan ada kesempatan bagi Liegu untuk menembakkan panah kedua. Dan yang terakhir sudah tahu saat tali busur sudah penuh sekarang. Alasan mengapa dia menembakkan panah adalah untuk menghentikan Men Qianmei. Lagi pula, dunia penyihir klan Manhua ada di sini. Dan Dewa Pedang Xiantian, mungkin, setidaknya sedikit lebih baik daripada penyihir ini. Namun, Lai Bon tidak berhasil. Reaksi pertamanya bukan pertarungan sengit, tapi mundur. Sayangnya, bahkan Qin Yichan memberinya kesempatan ini, dan Men Qianmei, yang baru saja memblokir panah, tidak tahan. Desir-desir. Tanaman merambat bunga berduri terjalin di sekitar, dan langsung memblokir mundurnya tulang, dan di belakangnya ada geng pisau yang membuatnya merinding. Ledakan. Lai Bon tidak berdaya, jadi dia harus menggunakan busur tulang sebagai senjata, dan membalikkan punggungnya pada balok. Tetapi dia tampaknya meremehkan betapa berlama-lama pedang itu. Ledakan. Beberapa pedang menghantam. Dan dia tidak bisa menahan kekuatan supranatural dari tulang yang kuat, dan menembus ke dalam tubuhnya, menyebabkan dia muntah darah di mulut dan hidungnya. Itu juga membuat busur tulang yang menembak dan membunuh banyak kaisar yang kuat tersebar di seluruh tubuhnya. Menandai. Pada saat ini, Men Qianmei juga berubah menjadi cahaya sihir magis, terbunuh di depannya.
Lengan batu giok yang tercetak dengan pola ajaib seperti bunga, langsung berubah menjadi bunga ajaib berwarna merah darah. Bunga ajaib muncul, benang sari terbuka lebar, dan itu tampak indah. Tetapi bahkan Qin Yichen merasakan kengerian yang tampaknya mengarah ke neraka. Kelopaknya seperti bilah tajam, yang langsung mencekik tulang-tulang tenggorokan dan menusuk ke dalam kulit dengan ganas. Ikan bau dan udang. Kamu menaruh panah dingin lagi. Ketika Men Qianmei berteriak, di mana masih ada sedikit pesona sebelumnya dan mempesona, dia masih hidup dan jahat. Kelopak menusuk dalam-dalam ke tenggorokan tulang yang kuat, dan bahkan kelopak di kedua sisi melewati dan menusuk dari sisi lain. Bunga iblis bengkok, seperti sabit, merobek kepala tulang, dan kemudian inti bunga ditutup, tanpa meninggalkan mayat. Lengan giok Men Qianmei berubah menjadi telapak tangan lagi, tetapi di bawah kulit gioknya yang tampaknya putih, tampaknya ada kepala yang menggeliat, yang ditelan oleh kekuatan iblis. Patriark, tulang kuat, lindung iklan dengan kehidupan. Namun, teriakan sedih dan megah hanya ditukar dengan ejekan dari Men Qianmei, dan segera, dia penuh dengungan yang nyaman, dan kepuasan di wajahnya membuat Qin Yichen tercengang. Setelah beberapa saat, kepuasan dan kenyamanan pada wajah Men Qianmei menghilang seperti gelombang, dan tidak ada residu tulang yang tertinggal oleh tulangnya yang telah dimakan olehnya. Men Qianmei menoleh ke belakang dan tersenyum dengan marah, seolah-olah dia masih dirugikan. Jenderal Feng, keluarga budak tidak ada di tempat, dan keluarga budak tidak begitu ganas pada waktu-waktu biasa. Hanya ini yang tersisa, dan dia harus menemukan kematiannya sendiri. Qin Yichen belum berbicara, tapi dia melihat deru kesedihan dan kemarahan, yang menyebabkan gelombang besar naik di laut dalam. Tulang kuat, tanda seru, tanda seru. Melihat itu seperti bau darah di laut, atau ratapan dari keluarga yang sama, sehingga mata segitiga Shark menjadi sangat merah, dan dia tidak sabar untuk menelan gadis iblis itu hidup-hidup. Jalang, tanda seru, tanda seru. Aku akan membiarkanmu membayar hidupku. Men Qianmei, yang masih dirundung barusan, segera tampak kedinginan dan menggertakkan giginya. Hiu Bao, beraninya kau memarahiku? Niat membunuh sak keras, tetapi di bawah upaya bersama Wei Ping dan Suyu, tubuhnya dicincang dengan tanda-tanda perdarahan dari waktu ke waktu, membuatnya sulit untuk keluar. Lie Bone sudah mati. Jenderal Feng, Men Qianmei, dengan cepat memenggal sisa-sisa lainnya, dan kemudian kami berempat bergabung untuk memotong hiu ini. Lie Bone sudah mati, dan tanpa ancaman panah gelap ini, akan sulit untuk menghentikan Qin Yichen. Kekalahan Bihai yang selamat dari pisau ajaib adalah kesimpulan yang sudah pasti.